Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD gitu. Dan di sini kita juga akan bahas mengenai DXY atau indeks dolar itu sendiri. Dan satu lagi kita mau bahas mengenai news dulu nih untuk minggu ini ya gitu, dari hari Senin sampai Jumat nanti gitu teman-teman. Oke, mungkin lebih enak ini kita mulai dari news dulu ya. Kita mau bahas dari news ini, kita mau perkenalkan news, ada news dari GBP atau Pound Sterling. Ini di jam 19.00 atau jam 7 malam pada tanggal 1 Februari 2024 ya, atau di hari Rabu gitu teman-teman. Di hari Kamis ya. Nah, ini ada BOE interest rate decision ya. Ini kalau kita perhatikan tidak ada perubahan, masih 5,25 dan 5,25 lagi ya, masih netral untuk hasil interest rate decision-nya. Kemudian kalau kita lihat untuk GBP cuma satu di minggu ini, lalu ada lagi dari Euro. Ya, di sini kalau kita Euro kita lihat nih mulai dari hari Selasa ya. Di tanggal 30 Januari ini ada di jam 16.00 yaitu jam 4 sore. Ini punyanya Jerman ya, tapi ya di sini ada Jerman, GDP Jerman. Itu kalau kita perhatikan hasilnya kurang bagus, dari 0,1 minus ya ke minus 0,3 gitu. Jadi masih negatif untuk Jerman. Lalu di hari Rabu ya, ini ada CPI Jerman juga. Nah, di hari Rabu CPI Jerman itu jam 8 malam ya atau 20.00. Ini tanggal 31 ya. Ini kalau kita perhatikan untuk CPI-nya bagus ya, dari 0,1 naik ke 0,5. Ini positif. Nah, kemudian ada lagi di hari Kamis ya. Ini Kamis tanggal 1 Februari. Ini ada CPI juga ya. Beda ini untuk yang Eurozone ya. Ini jam 5 sore. Yaitu kalau kita perhatikan untuk hasil dari CPI tidak ada perubahan ya, masih 2,9 untuk previous dan forecast-nya itu masih 2,9 gitu. Ya, tetap aja kalau yang namanya forecast ini kita perlu lihat data aktual ya, realnya bagaimana gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi. Setelah kita bahas mengenai news Jerman ya, terus atau Euro ya kan, terus kita bahas GBP, kita mau bahas lagi nih mengenai USD. Oke, kalau dari USD ini banyak banget ya di minggu ini dan full of news banget nih dari hari Selasa ya. Itu di jam 10 malam kita sudah ditemukan dengan George Job Opening ya. Terus ada CB Consumer ya. Terus confidence untuk yang bulan Januari ya, di sini kalau kita lihat juga positif untuk USD. Lalu untuk George Job Opening-nya ini juga kalau kita perhatikan 8790 ke 8730 ini negatif ya, mix datanya. Potensi mix ya, ini masih tunggu data aktualnya tetap kan gitu ya. Terus di hari Rabu ya, di hari Rabu ini itu ada ADP ya, karena untuk minggu ini ada NFP, jadi hari Rabu pertama pasti ada ADP terlebih dahulu. Nah, ADP-nya ini kurang bagus nih, dari 164 ke 143 gitu teman-teman, nih di forecastkan minus ya. Terus ada Chicago PMI ya, dari 47.2 ke 47.0, ini juga prediksi minus gitu ya. Ada oil juga di 2230 ya, ini belum tahu nih hasilnya kayak mana, kita masih tanda tanya. Ya, di sini kemudian ada di hari Kamis lagi ya. Di Kamis ini ada spesial ya, di jam 2 subuh sampai 2.30 itu ada FOMC, mulai dari rate interest interest rate decision ya atau suku bunga. Terus ada FOMC statement ya kan, dan ada press conference-nya gitu teman-teman. Ini sih memang masih belum ada perubahan kalau dari suku bunga sini ya, masih 5,5. Dan memang kabar-kabar ya atau gosip-gosipnya Fed ini bakal mengundurkan ya untuk rencana mereka untuk memotong atau memangkas suku bunga di bulan Maret nanti gitu teman-teman. Jadi mungkin ya di kuartal 3 sih katanya begitu teman-teman. Tapi ya let's see aja nanti bagaimana ya gitu. Ini juga newsnya itu pernah saya bagikan di channel Telegram juga ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ada lagi ya, masih di hari Kamis itu ada initial jobless claim ya.
Nah ini ada di 14 ya, masih belum tahu nih jobless claimnya berapa, tapi overall sih kalau dari jobless claim memang terbaiknya itu ya, performa terbaiknya itu ada di bulan Januari juga, cuma itu di 2 minggu kemarin ya, itu di 18 Januari itu performa terbaiknya dari jobless claim, yaitu di 187 untuk klaim penganggurannya ini terendah gitu teman-teman ya. Biasanya kan 200-an nih, 187 kalau yang ini. Setelah itu untuk yang minggu kemarin dia 214, dan minggu ini diprediksi ya kita lihat dulu nanti dari hasil ADP-nya bagaimana gitu. Kalau ADP-nya bagus ya berarti jobless claim-nya juga harusnya bagus juga gitu, atau klaimnya berkurang. Tapi kalau ADP-nya juga menurun ya jobless claim-nya bisa bertambah gitu, bahkan bisa di atas 214 ini gitu, artinya worse what DXY gitu teman-teman. Terus ini ada jam 10 ya, di jam 10 dulu ini ada ISM Manufacturing ya, ada ISM Manufacturing nih di sini ya, 47.4 ini stabil ya, tapi ini satunya lagi belum ada forecast-nya. Terus di hari Jumat ya, ding 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 ding, nah ada NFP, terus ada unemployment rate, terus ada pendapatan rata-rata per jam gitu. NFP-nya menurun ya, menurun nih NFP-nya. Tapi let's see ya, yang menjadi penentu NFP ini juga bisa berpengaruh ke FOMC statement ya. Tapi di sini kita akan lihat ini kan untuk pengaruh untuk 1 bulan ke depan ya gitu. Tapi biasanya kalau untuk NFP kita ngaruh ke ADP sama jobless claim yang di sini teman-teman. Dua data ini aja yang kita perhatikan untuk data minggu ini untuk NFP-nya gitu. Oke, jadi gitu dulu sih ya. Kalau dari news, wah main panjang nih dari newsnya ya, karena mulai dari hari Selasa itu sudah full of news. Oke, minggu yang cukup menarik ya, dan memiliki tingkat volatilitas yang pastinya tingkat volatilitas yang tinggi juga untuk si Goldie ini sendiri gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita mau bahas dulu dari DXY ya. DXY ini kalau kita lihat memang secara struktural ya, untuk di minor trendnya atau LTF-nya itu naik, tapi untuk overall untuk bigger trend itu downtrend ya teman-teman ya gitu. Nah untuk saat ini kalau kita lihat sih memang untuk yang Fibo Daily ya, dia udah main-main di 76.4 ya, dan patokan kita juga masih di 76.4 untuk daily-nya dia. Ya, kalau kita perhatikan juga masih cukup sering dilewatin sama dia ya, tapi dilewatin pun dia respect gitu terhadap si Fibo 76.4 ini. Nah ini kita gambar lagi nih Fibo yang kecil ya, Fibo kecil kita gambar di 30 menit ya, karena kan ini kalau kita lihat ya harganya kan sideways ya gitu, harga sideways tidak kemana-mana gitu ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini kita gambar lagi Fibo-nya itu dari sini ya, dari 103 ke 103.14 ya, 103.7 ke 14 gitu. Nah kita menemukan bahwa ada golden ratio dia itu ada di 103.5 sama 103.43 gitu teman-teman ya. Ini di 61.8 dan 50 ya di sini. Nah ini kalau kita lihat memang selama dia belum bisa breakdown atau break up ya di Fib golden ratio ini, untuk si DXY masih condong mengalami penurunan kembali ya. Sedangkan kalau dia breakout dari si 103.5 ya, dia akan lanjut untuk ngambil resisten di 103.73 sampai tertingginya itu di 103.817 gitu ya. Jadi let's see lah dia mau kemana gitu. Itu juga nanti penentunya juga dari FOMC statement ya, bagaimana hasil dari statement yang disampaikan oleh Fed itu sendiri, terutama mengenai pemangkasan suku bunga gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat lagi nih ya, untuk Euro juga masih sideways overall, pergerakannya belum ada pergerakan yang signifikan ya. Cuma di sini kalau kalian ada dapat sell nih, wow luar biasa nih, mantap ya di sini ya. Congrats untuk kalian yang dapat sell. Kalau yang belum dapat ya nggak masalah gitu loh. Maksudku kayak
market itu nggak kemana-mana dan nggak akan ada yang ketinggalan gitu. Nggak ada harga yang lebih tinggi, nggak ada harga yang paling rendah gitu. Jadi ketika kita melihat bahwa oh ini udah rendah, padahal masih ada lagi yang lebih rendah dari ini gitu loh, gitu teman-teman. Ya jadi jangan takut ketinggalan lah gitu ya, karena masih ada banyak kesempatan ya, atau masih ada banyak setup yang bisa kita manfaatkan untuk entry ke dalam market ini. Ya jadi kalau kalian yang dapat di sini, congrats. Tapi kalau belum, jangan berkecil hati. Kita masih ada banyak kesempatan di level-level yang lain gitu. Oke, di sini kita lihat, ini udah saya tandain juga nih area biru yang kecil ya. Sebenarnya ini area yang memang digunakan untuk jadi watch point saya gitu. Jadi yang dimaksud dengan watch point adalah ketika si Euro USD ya tidak mampu ya break dari area ini ya, atau di 856 ke 847 ya, ini kita masih jadi area buy kita gitu. Di area ini dengan target di sini ya, di Fibo 61.8 atau di sini tuh levelnya di 882 targetnya gitu teman-teman. Tapi kalau begitu dia bisa break dari sini, maka kita sell ya dengan target di 8219 ya. Ini selama si euro ini masih sideways gitu. Jadi center line ya, atau garis tengah ini yang saya maksud, itu bisa kita jadikan sebagai patokan kita untuk entry di dalam range sideways gitu ya. Ingat ya, ini hanya untuk sideways aja gitu. Di luar sideways udah di luar kehendak center line ini, karena udah berbeda lagi gitu teman-teman. Nah tapi kalau misalkan untuk overall pergerakannya untuk euro sendiri sih, dia sudah break trend line ya, dia udah break trend line uptrendnya dia, sehingga untuk saat ini kalau kita bisa katakan dia condong mengalami penurunan gitu ya. Cuma di sini kan kalau kita lihat ya, penurunan dia itu belum bisa maksimal ya, selama dia masih bertahan di atas level harga Fibo 76.4 ya, atau 821 gitu, 821 di sini. Jadi selama dia belum bisa break dari zona ini ya, atau nih zona ini nih struktur harganya dia, itu dia masih bisa lanjut naik lagi untuk retest ke 913 sampai 985 atau 980 ya di sini gitu teman-teman. Ya kecuali in case dia bisa break dari Fibo 100 ya, atau kalau kita mau lihat patokannya itu ada di 743 ya, baru si Euro USD melanjutkan penurunan kembali gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat dari struktur harga ya, kalau kita balik lagi nih ke struktur harga ya, ini kita pakai daily aja deh biar enak ya. Daily-nya ini sideways ya, oke, saya daily sideways. Nah cuman dia sideways-nya ini walaupun kita lihat kelihatannya dia sudah break trend line ya, tapi ini belum break trend lah, belum break struktur harga gitu. Jadi secara struktural ini ya, pergerakannya itu masih uptrend untuk Euro USD. Dia dikatakan downtrend adalah ketika dia bisa break dari area ini nih, kalau kalian lihat nih di sini ya. Nah area ini itu jadi area penentu ya untuk pergerakan dari si Euro USD. Itu di kurang lebih di level harga 774 ya, atau 774 gitu, sampai kurang lebih di level harga di 743 gitu ya, di situ. Nah ini adalah area yang perlu kita perhatikan untuk key supportnya dia, karena kalau dia sudah berada di bawah area ini ya, itu tandanya Euro USD akan lanjut turun ya, kurang lebih nanti dia masuk ke level harga sini ya, 611 ya, atau 611 ya, itu di Fibo 127.2 gitu teman-teman. Oke, nah, kita tandain. Oke, yang ini juga bertepatan dengan area support dari si Euro USD sendiri gitu. Jadi overall sebenarnya kalau untuk euro saya masih fokus untuk cari buy zone ya. Dan kalau kita lihat juga dari DXY sendiri reportnya kurang bagus gitu ya, tapi let's see lah, soalnya minggu ini kan ada FOMC, jadi ya memang pastinya ada yang di luar analisa kita untuk pergerakan harganya gitu. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi ke GBP USD. Sekarang kita lanjut untuk yang GBP USD ya. Untuk yang GBP USD ini sideways juga ya, belum ada pergerakan yang cukup signifikan dan
sudah hampir 1 minggu ke belakang ini kita bahasnya GBP USD sideway, terus Euro USD sideway, ya kan, Euro terus DXY sideway gitu. Emas ya ada sideway-nya, cuma masih ada pergerakan yang punya volatilitas tinggi lah gitu. Cuma kalau untuk kedua pair ini ya jujur memang sideway full ya, dan luar biasa sekali sideway-nya ini mulai dari tanggal 15 Desember ya, kita udah bahas sideway dan sideway. Nah, semoga dengan adanya news atau statement FOMC di minggu ini itu bisa membawa perubahan tren untuk kedua pair ini sendiri gitu. Terutama untuk DXY ya, semoga ada perubahan tren lah gitu ya. Jadi kita nggak bahasnya sideway terus gitu. Karena enaknya juga kalau sideway ini kan kita bisa dapat sell dengan range harga yang sama ya kan, dengan tempat atau area yang sama ya kan, atau dapat buy dengan area atau tempat yang sama gitu kan, enaknya begitu. Nah, cuma untuk kali ini kita mau lihat nih center line ya, kayak ini center line. Kalau kalian perhatikan nih, dia tidak kemana-mana, atau setiap kena center line ini jadi penentunya nih gitu loh teman-teman, penentu kalau dia itu harus naik atau turun. Nah, cuma kalau di minggu ini harus hati-hati karena ada FOMC statement dan itu bisa merubah pergerakan yang sudah terbentuk mulai dari tanggal 15 Desember 2023 kemarin ya teman-teman. Ya, jadi harus agak hati-hati aja gitu. Cuma ini saya kasih tahu untuk range-nya ya, begitu dia bisa break dari area sideway. Nah, kita bahas tuh kalau dia break ke atas ya, itu dia targetnya itu adalah di 2812 ya. Ini target pertama, dan target kedua itu di 2884 gitu. Ini kita dapat dari time frame yang agak besar atau di time frame daily ya di sini. Nah, ini ya 2884 sampai 29 berapa ini? Sampai 2948 gitu ya. Nah, ini tertinggi di sini, itu teman-teman. Terdekatnya di sini. Kalau dia bisa berhasil break dari range sideway-nya dia. Soalnya untuk saat ini ya di sini di 2812 ini juga jadi area SNR untuk GBP USD yang lebih kuat gitu. Ya, kita lihat di sini nih. Begitu dia break ke atas, ini kan dia break nih ya. Ini dia balik nih, pullback. Naik lagi ke atas lagi gitu teman-teman. Oke. Jadi pantulan yang paling dekat tuh di sini. Ya, terus pantulan keduanya itu di 2948 gitu, 2948 yang ini. Oke, jadi gitu. Nah, kemudian ya itu kan kalau misalkan dia break ke atas. Nah, ya kalau dia break ke bawah berarti break di 2598. Itu yang pertama paling dekat itu di sini ya. Itu di 2539 sampai 2505 ya. Ini yang pertama. Yang keduanya itu di sini. Itu di 2395 gitu teman-teman. Oke, nah gitu. Ini adalah target begitu dia break dari range sideway-nya dia. Tapi kalau dekat-dekat sih yang tadi ya, kalau dekat-dekat itu kita tadi bahas mengenai center line. Nah, kita buat di sini. Nah, di sini nih. Nah, center line ini yang kita perhatikan gitu dalam waktu dekat ini sebelum dia break dari bagian apa ya bahasa itu sideway zone dia ya. Jadi selama dia masih berada di atas center line ini ya, kita masih ambil buy ya. Stop lossnya di bawah center line ini. Targetnya paling tinggi ya, paling tinggi di sini 2753 sampai 2812 gitu. Ya, kalau di bawah center line berarti kita ambil sell dengan target harga di 2620 sampai 2528. Ini paling maksimal gitu. Dekatnya berapa? Dekatnya cukup kalian ambil 15 10 pip ya kan. Habis itu udah kalian pasti SL plus aja gitu loh. Nah, untuk hold kemana? Hold ke atas, ke bawah sini dan juga ke atas sini gitu teman-teman. Ya, baik itu buy atau sell, pokoknya TP terdekat itu kalian bisa ambil 10 sampai 15 pip untuk mengamankan atau patokan kita untuk mengamankan posisi kita ya, entry kita di dalam forex market ini sendiri. Mau itu di GBP USD ya kan, mau itu di Euro USD atau di gold ya, itu sama aja gitu teman-teman. Oke. Ini mungkin itu dulu sih ya. Nanti untuk update lebih lanjut kita akan update lagi di next hari, di hari berikutnya ya, di channel Telegram Jurnal Trading ID. Dan terutama untuk setelah FOMC untuk falas ini kan berlaku 3 hari ya, berarti sampai Rabu gitu.
Nah, itu nanti akan kita update lagi di hari Kamisnya setelah FOMC. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.